Oke, selamat malam semuanya. Ini Talk edisi 12 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi terakhir 8 Mei 2025. Ada beberapa, cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi atau penjelasan sedikit terkait waiting list di private trading room. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan untuk calon member ya. Nah, di sini adalah antrian yang saat ini, waiting list yang saat ini sudah terdaftar ada 3, dan di sini ada informasi update terakhir ya. Ini hari ini tanggal 12 Mei ada 3 yang sudah terdaftar sebagai waiting list untuk menjadi member private trading room. Ya, di sini ada estimasi kuota yang tersedia ya di tanggal 14 Mei. Jadi di tanggal 14 Mei nanti ada member yang habis kontraknya sebagai member di private trading room dan itu bisa diambil oleh waiting list yang paling awal. Namun di sini ya kita perlu jelaskan, kemarin ada banyak yang bertanya, oh ini ada tanggal, misalkan tanggal 12 ada estimasi ketersediaan tetapi tidak bisa diambil karena member tersebut yang habis kontraknya memperpanjang kontraknya gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk keluar ya, karena mereka juga sama dengan yang lain, member sama-sama kita tempatkan posisi yang sama ya. Jadi semua punya hak ya. Bagi yang sudah menjadi member aktif ya, apabila membership Anda habis misalkan tidak perpanjang, secara otomatis akan digantikan oleh waiting list yang sudah terdaftar ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini estimasi tanggal 14 Mei tersedia terus kemudian tidak bisa diambil, berarti yang habis di tanggal tersebut sudah memperpanjang kontraknya gitu ya. Kemarin ada beberapa yang seperti itu. Jadi tertulis tersedia tanggal 12 Mei, kemudian tanggal 12 Mei tidak bisa diambil karena tanggal 12 Mei yang habis kontraknya itu sudah perpanjang sebelum kontraknya selesai. Nah itu ya, kenapa kok membership kita batasi agar rekomendasi kami nanti natural, tidak menyebabkan kenaikan harga saham yang tidak natural lah istilahnya. Kalau terlalu banyak ya kita tidak mau, karena nantinya bisa mengganggu pergerakan harga saham yang kita rekomendasikan. Yang kita inginkan adalah kita merekomendasikan saham dengan nyaman ya, member-member semua bisa beli tetapi tidak menyebabkan harga saham tergoreng ya. Makanya kita batasi, kita atur sedemikian rupa untuk kebaikan kita semuanya ya. Kita tidak mau menyebabkan harga saham itu naik signifikan ataupun turun signifikan akibat kita beli ataupun kita rekomendasikan gitu ya. Kita maunya yang senatural mungkin gitu, yang tidak terlihat di luar sana gitu ya. Kita mau yang baik-baik saja gitu ya. Makanya, dan itu juga mempengaruhi nantinya kalau terlalu banyak orang yang kita masuk ke dalam private trading room, tentunya semakin memperkecil pilihan ya saham-saham yang bisa kita rekomendasikan. Tentunya semakin banyak orang yang ikut, semakin sulit kita memilih sahamnya. Kenapa? Ya karena tidak semua saham itu kan bisa kita beli bersama-sama. Ada yang small caps, ada yang middle caps, ada yang big caps. Nah nanti semakin banyak rekomendasinya, nanti akan semakin besar harus market capnya ya. Nah itu menyebabkan ya kesulitan untuk kita mencari saham yang pas untuk kita rekomendasikan dengan member sebanyak ini ya. Menurut kami, kita dulu pernah di awal 2018, 2019 kita memiliki member hampir 500 ya. Saat itu kita hanya memiliki private trading room ya kan. Nah, banyak sekali yang kita rekomendasikan saham tiba-tiba naik signifikan. Nah itu kita tidak mau terulang lagi seperti itu ya. Inilah tujuan kita membatasi supaya menjadi kebaikan kita semua ya. Kita tidak mau mengganggu pergerakan harga saham secara agar lebih natural lah, kita lebih smooth di market, tidak mengganggu ya. Itu semoga dapat dimengerti Bapak Ibu semua. Jadi bagi Anda yang ingin join private trading room ya, silahkan Anda waiting list ataupun bertanya ke admin apabila ada yang perlu dipertanyakan. Baik, kita mulai ya. Ini hari libur ya, masih hari libur. Semoga Bapak Ibu masih bisa nonton Talk. Besok kita tetap trading seperti biasa.
Jadi untuk stock call mungkin Bapak Ibu sudah baca ya untuk minggu ini setelah mencapai 6.900 seperti pembahasan di stock call minggu lalu atau dua edisi sebelumnya bahwa potensinya adalah 6.900. ISG sudah membentuk pola di sini disebutkan oleh stock call sebagai pola shooting star. Ya, kita nggak mau orang itu cuma ngapalin nama, tetapi kita harus tahu interpretasi dari sebuah pola candlestick gitu ya. Bahwa pola candlestick seperti ini mencerminkan bahwa adanya kejenuhan dalam proses naik ini. Ya. Jadi di sini sudah mulai setelah dia rally dengan tekanan beli yang cukup signifikan dan berurutan, ya, berubahlah menjadi sebuah pola candle seperti ini. Ini adalah mengindikasikan bahwa tekanan beli yang sebelumnya sudah tidak terjadi lagi di perdagangan minggu lalu. Ini weekly ya, ini weekly pada minggu lalu ya. Sehingga kita harus tahu bahwa target telah tercapai dan candlestick sudah terbentuk, menginterpretasikan bahwa adanya kejenuhan beli ya, ada potensi untuk risiko terjadinya penurunan kembali. Nah, ini yang perlu saya sampaikan berkali-kali di forum ini untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kesempatan bergabung ke layanan kami supaya tahu, oh kalau kondisi market seperti ini harus ngapain sih gitu ya, harus melakukan apa sih ya. Saya ulang lagi berkali-kali, segera perbaiki portofolio Anda, kondisikan secara seideal mungkin. Apabila portofolio Anda terlalu banyak sahamnya ya dirampingkan supaya nanti mudah dimonitor. Apabila Anda terlalu besar membeli sebuah saham ya dikurangi supaya ideal agar resikonya nanti tidak terlalu besar ya. Apabila Anda tidak memiliki cash on hand yang mencukupi, ditingkatkan cash on hand-nya gitu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan sebelum terjadinya penurunan kembali IHSG. Yang namanya market naik dan turun itu biasa terjadi. Nah, ketika market sedang naik seperti hari-hari ini, akhir-akhir ini, yang harus dilakukan adalah itu tadi ya. Ini ya kita sampaikan sesuai dengan kondisi market ya. Jadi targetnya adalah 6.700-an ya untuk terdekat ya, dan ini bisa berlanjut kira-kira ke 6.500 gitu. Untuk lebih lanjut nanti kita lihat karena ini pola ABC ya, ABC. Nah, kemarin kita sudah jelaskan skenario-nya apabila 6.900 tidak berhasil dilewati gitu. Silahkan ditonton lagi ya stok sebelumnya ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke, mohon bahas saham JARR untuk trading. Berapa TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat untuk swing trade ya. Oke, jadi saat ini posisi John Lin berada di dekat dengan support yang kita bisa katakan support trennya ini terbentuk seperti ini. Nah, kita pelajari dari pola-pola ini bahwa sebuah pola penurunan ini akan kembali berada di area trendline. Di area trendline inilah artinya kita bisa beli gitu, bisa melakukan swing. Kenapa? Karena swing saat ini adalah swing turun. Tidak mungkin ketika kita trading saham untuk tujuan swing trade, kita menangkap saham yang sedang swing turun. Ya, yang kita lakukan adalah menunggu saham tersebut menuju target, mencapai targetnya, dan swing naiknya dimulai, gitu ya. Jadi yang dapat kita lakukan di dalam kondisi seperti ini adalah menunggu saham ini turun ke support ataupun target turun terdekatnya yaitu 352 sampai dengan 338. Jika terjadi technical rebound, Anda bisa ikuti dengan stop loss di swing terakhir atau akhir dari swing yang saat ini sedang berjalan. Ya, kemudian untuk TP karena ini saham ini memang tren naik tetapi dalam kecenderungan konsolidasi ya, kita tidak bisa muluk-muluk ya kalau swing trade ya, tujuannya adalah swing trade. Kenapa? Kalau kita muluk-muluk, misalkan kita mengincar saham ini naik ke 480, di sini ada shadow ya, nanti saham ini akan bolak-balik. Nah, sebenarnya tujuan kita adalah swing trade, memanfaatkan kenaikan jangka pendek seperti ini ya. Makanya TP kita juga harus menyesuaikan ya. TP-nya mungkin yang bisa kita rekomendasikan ya, apabila Anda berhasil mendapat di angka 350 ke bawah, mungkin TP idealnya adalah di 374 kemudian sampai dengan level 400 ini ya, begitu. Oke. Izin bertanya Pak F, saya punya PSAB average 286, kalau untuk trend following menarik atau tidak secara risk and rewardnya, kemudian apakah masih ada potensi turun ke area 240? Oke, kita lihat.
trend following ya, berarti kita menggunakan time frame weekly gitu ya. Oke, kita lihat ya di sini trennya naik jelas ya. Kemudian untuk potensi turun ke 240 dalam tren naik jangka menengah ini menurut saya memungkinkan ya. Jadi kalau kita bicara penurunan ini bisa terjadi gitu. Misalkan Anda punya sekarang berapa? Di 286. Ya, 286 ya. Itu sekarang di harga 292. 286 tuh di sini ya. Misalkan Anda punya posisi saat ini. Nah, ini kalau misalkan kita tahu berapa PV, kita bisa menyarankan menambah posisinya di berapa gitu ya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, Anda bisa menambah posisi di saham ini ya. Beberapa level ya, best price di 264, bisa ke 240 ya, tetapi menurut saya 260-an ini sudah cukup ya untuk menambah posisi. Dengan catatan tadi mungkin PV Anda sekarang masih di bawah 5. Ya, gitu. Untuk trend following ini masih proses naik ya. Masih proses naik dengan shadow yang di sini ya. Menurut saya masih proses yang mirip-mirip dengan pola NICL, kemudian ada beberapa saham yang juga seperti ini dalam kondisi naik. Harta beberapa bulan yang lalu juga seperti ini ya. Jadi mungkin ini saham ini masih proses koreksi membentuk pola rounding ya. Pola rounding ini perkiraan saya masih berada di 0,6 nya di 260 ya. Kalau 240 pertanyaan bisa apa tidak, bisa-bisa aja. Tapi yang paling memungkinkan saat ini yang bisa Anda dapat kalau Anda mau nambah di 260-an. Begitu. Malam Pak, tolong bahas tentang laporan Q1 BBRI 2025 yang minus 14%. Apakah ini bisa diperbaiki, dan kalau dari segi ekonomi dengan hubungan Bank BRI saat ini lantas pembagian dividennya nanti untuk BRI? Penurunan BRI menurut saya wajar ya. Kenapa? Karena sejak 2024 kita sudah sampaikan di kuartal kedua bahwa penurunan UMKM disebabkan oleh suku bunga tinggi ya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ya penurunan sektor UMKM itu akan berdampak langsung dengan BRI sebagai bank yang berlabel UMKM ya. Nah, kalau kita bicara penurunan berapa persen, sebentar saya cek dulu ya. Saya belum cek terus terang, ini baru pulang dari liburan ya. Jadi saya belum cek data laporan keuangan dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Saya tidak ada informasi yang berapa penurunan, sebentar saya cek dulu. Oke, kuartal 1 berarti minus 0,2% untuk revenue ya. Kemudian di sini gross profitnya positif ya, gross profit 1% ya. Kemudian untuk bottom line dia minus 13% ya. Ini data yang saya tidak bisa ditunjukkan di sini ya. Ini saya cek di sistem seperti ini. Apakah ini bagus atau jelek? Menurut saya ini wajar terjadinya koreksi. Kenapa? Selama suku bunga masih tinggi ya, kemungkinan besar untuk BRI koreksi itu masih akan terjadi ya. Makanya kita masih menunggu. Nah, kalau misalkan kita mengharapkan suku bunga rendah, sekarang ini agak susah untuk mengcounter pelemahan rupiah, untuk mengcounter Amerika dan perang dagang dan sebagainya ya. Makanya kita harus bagaimana kita bisa mentreatment ekonomi kita untuk tetap bisa growth ya di saat seperti sekarang ini. Nah, koreksi ini menurut saya ini akan terjadi dalam kurun waktu jangka menengah panjang ya. Menengah panjang ini dalam artian ini akan menyebabkan koreksi ya, tetapi BRI secara fundamental menurut saya tetap akan kuat. Kenapa? Ya karena UMKM ini tidak mungkin hilang dalam perekonomian kita. Kalaupun terjadi koreksi serendah-rendahnya secara harga saham ya, saya sudah sampaikan di 3000-an sekian, 3300-an ya, 3200 atau 3300. Itu merupakan bottom terbaik yang bisa kita beli untuk BRI. Terkait dividen, apakah akan tetap dibagikan? Menurut saya BRI akan tetap membagikan dividen meskipun terjadi koreksi inline dengan koreksi yang terjadi pada fundamentalnya.
koreksi ya, ingat ya, koreksi ini hal yang wajar terjadi ya. Kalau misalkan kita bicara penurunan kinerja, itu bisa saja terjadi pada sebuah perusahaan sebesar BRI sekalipun ya. Sekelas Astra pun juga mengalami penurunan, sekelas saham BCA pun bisa terjadi penurunan. Jadi ada risiko penurunan ataupun koreksi dari fundamentalnya ya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Makanya ketika berinvestasi, kita tidak boleh sekonyong-konyong membeli hanya karena dia BRI ataupun hanya karena dia adalah BUMN. Apalagi kita harus tahu ukuran-ukuran tertentu harga sahamnya ini menarik atau tidak. Seperti yang saya sampaikan di 2024 saat dia masih di harga 5.000 6.000-an. Saham ini akan turun ke 3.000-an. Nah, ya di harga itulah kira-kira patokan kita untuk berinvestasi. Jadi kalau modal Anda di 3.000-an, menurut saya BRI masih tetap worth untuk kita hold sebagai saham bank yang kita miliki di dalam portofolio ya. Seperti itu. Jadi koreksi ini kita perlu kita catat, tetapi kita harus tahu bahwa harga sahamnya ini sudah merefleksikan penurunan tersebut. Bahkan lebih dalam. Makanya di harga 3.300 kemarin, 3.500 ke bawah bahkan itu sudah merupakan harga yang cukup ideal untuk membeli sebuah saham BRI dengan yield yieldnya kita tetap di atas rata-rata ya, di atas 8% 7% gitu ya, bisa di atas 10% bahkan kalau misalkan nanti performance-nya sudah kembali ya, koreksinya ini sudah selesai gitu ya, karena ini adalah pola ABC ini ya gitu. Menurut saya seperti itu ya. Nanti mungkin akan ada tinjauan lebih lanjut karena kami pun di PIR memiliki saham BRI di harga 3.600 ke bawah gitu ya. Nanti kalau misalkan bagaimana pasti ya kita akan kasih tahu di Yeftalk gitu ya. Kalau sekarang ini sementara ini koreksi itu sudah kita perkirakan sejak tahun lalu bahkan 2024 gitu ya. Anda bisa cek di Telegram ya, Anda cari di Advisor, kemudian Anda cari analisa BRI ya di bulan April, Maret, April dan Mei ya. Di sana sudah saya sampaikan potensi ke 3.000-nya gitu. Oke. Mohon bahas SSMS untuk invest. Berapa best price untuk masuk? Oke. Kita lihat SMSS sumber mas. Oke, untuk best price ya, untuk kita bicara teknikal ya, langsung ke pertanyaan sesuai dengan pertanyaan Anda. Kita lihat dari pola, best price ada di trend line ya, support trend line. Kita bicara kisaran ya. Kisarannya di 1250 sampai dengan 1125. Dengan catatan ini penurunan sampai dengan kuartal 3. Ya, kalau ini terjadi penurunan ke situ ya. Karena ini monthly ya. Jadi ini satu candle ini 1 bulan, ya toh. Nah, jadi misalkan turun ke sini ini best price. Best price adalah harga yang terbaik. Harga yang terbaik tidak mudah untuk dicapai. Mau baik bisa minta tolong analisa LPPF secara teknikal. Oke. Kita lihat teknikal jangka pendek ya. Oke. Secara teknikal sekarang ini LPPF berada di konsolidasi ya, konsolidasi jangka menengah dengan rentang 2070 support 1600. Secara teknikal seperti itu. Jadi sekarang ini relatif berada di 0,6 0,7 ini sepertinya. Nah kan? Ya. 0,6 dan 0,7. Jadi ini relatif sudah berada di resisten gitu. Seperti itu kira-kira secara teknikal. Kalau SMS nyangkut di 1580, terima kasih, semoga sukses selalu. Tadi sudah saya bahas ya, kalau SMS ini pertanyaannya mungkin diperinci ya, nyangkutnya investasi atau trading. Kalau nyangkut investasi itu menurut saya wajar ya. Kalau misalnya kita beli kemudian marketnya drop gitu ya, harga saham bisa turun. Tapi kan patokan kita fundamental. Kalau trading nyangkut itu nggak boleh ya. Gitu. Kalau trading nyangkut itu tidak, nyangkut itu dalam artian lossnya sudah melebihi dari batas maksimal ya. Jadi ketika kita trading kan kita sudah menetapkan berapa resiko maksimalnya ya. Kalau itu lebih berarti itu dalam kategori nyangkut. Misalkan loss maksimal di private trading room itu kan 5%. Misalkan saham yang kita beli, kita rekomendasikan itu minusnya 3% atau 2%, apakah itu nyangkut? Belum ya. Kalau itu 5% lebih baru kita nggak keluar kan, pastinya kan susah gitu ya kalau untuk turun di atas, di bawah 5% gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perlu meluruskan ya, menyangkut itu adalah kita membeli saham dan turunnya itu melebihi batas maksimal, ya kan? Gitu.
Oke. Mungkin ini bisa diperjelas kalau nyangkutnya investasi, nanti kita akan lihat bagaimana fundamentalnya layak atau tidak. Tapi kalau Anda trading, nyangkutnya berapa persen, layak di-cut atau tidak gitu ya. Jadi mungkin bisa direvisi ini nyangkutnya tujuan apa, trading atau investasi, agar kita bisa memberikan saran ya. Pagi Pak, analisa ARTO untuk. Jadi kalau nulis tuh pelan-pelan, santai, dibaca lagi, baru di enter ya, supaya tidak salah. Untuk trading, oke, kita coba untuk menjadi dukun yang bisa membaca pikiran ya. Gitu, karena kami hanya memiliki kemampuan untuk melihat atau analisa saham ya, tidak bisa menganalisa pikiran Anda itu pengennya seperti apa. Jadi perlu disampaikan dengan jelas. Oke, ini untuk trading ya, menurut saya ini belum terlalu menarik ya. Kenapa? Karena dia sudah naik. Pertama, ini pullbacknya sudah berjalan dan sudah mengenai target di EMA. Jadi kalau ingin upgrade dari atau unlock dari potensial upside yang selanjutnya, ini harus breakout terlebih dahulu di atas 2020. Jadi kalau Anda mau trading, tunggulah breakout 2020 ke atas. Ya, begitu. Malam Pak, mau analisa trend following best price untuk harga masuknya serta TP dan SL pada saham RGAS. Terima kasih dan sehat selalu. Oke. RGAS untuk trend following. Oke. Oke, kita bicara best price di sini, kita lihat EMA 60 mungkin sebagai best price ya. Ingat ya, best price itu adalah harga yang tidak mudah untuk dicapai ya. Nah, jadi sekarang ini best price-nya kita sebutkan kisaran ya. Kisaran 0,6 di 110 sampai dengan 106. Ini area yang best price untuk RGAS. Oke. Pak, mau analisa best price BMRI sudah disebutkan kemarin ya di 4.100 ke bawah ya. Silahkan dilihat di pembahasan Jeff Talk sebelumnya ya. Di Telegram Anda bisa cari BMRI, sudah saya bahas. Dan namanya investasi ya tidak sering berubah ya. Gitu, masih sama. Malam Pak, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali pada yang mendoakan. Ya, saya sangat senang ada yang mendoakan kebaikan seperti ini. Pertanyaannya, untuk PGO apakah sudah di posisi uptrend dalam 2 bulan ke depan menjelang pengumuman dividen? Terima kasih. Berarti uptrend dalam jangka menengah ya. Kita coba lihat ya. Kita lihat secara jangka menengah apakah ini sudah uptrend? Belum ya. Belum. Masih tren naiknya ini tren naik jangka pendek. Oke. Jadi mungkin prediksi saya dalam mungkin sebulan atau 2 bulan lagi pullbacknya ini masih bisa lanjut ya 1000 atau sampai dengan 1055, karena ini polanya masih mengatakan saham ini bisa lanjut ya. Ini kan kita menggunakan weekly ya, weekly-nya ini dia polanya masih pola naik ya, pola lanjut naik di 1000 sampai dengan 1000. Saya tidak bisa perkirakan apakah 2 bulan lagi dia masih di atas 1000 atau tidak. Yang jelas proses naiknya ini masih berlangsung ya kan. Ya, ini sifatnya masih jangka pendek karena secara weekly memang trennya masih, kita katakan ini trennya masih turun, belum reversal. Gitu ya. Malam Pak, mohon analisa ULTJ untuk apa ini? Best price kali ya. Jangan disingkat-singkat lah ya. Karena ini bukan SMS yang bayar per kata gitu. Ini gratis kok. Disampaikan aja. Supaya apa sih? Supaya tidak ada salah pengertian. Nanti jawaban saya juga bisa salah. Ya toh. Untuk apa ini? Buy price atau best price ini kan bisa kan? Ya kan? Buy price, harga beli dengan best price itu udah bisa beda ya. Kalau best price itu kan kita ambil yang terbaik tetapi belum tentu tercapai. Kalau harga beli itu bisa aja ya cari yang terdekat, ya kan? Cari yang memungkinkan, paling memungkinkan dalam jangka pendek itu bisa. Kalau best price itu beda, ya. Sama-sama kita menunggu untuk beli, harga beli, tetapi berbedaannya adalah best price lebih sulit untuk tercapai karena itu terbaik, harga terbaik gitu ya yang bisa Anda dapatkan dalam kondisi itu, ya. Nah, mungkin ya untuk harga beli aja lah ya. Saya coba seperti itu ya. Pemahaman saya.
serta TP1 2-nya dan ST-nya. Ini apa nih? Disingkat-singkat seperti ini nih. ST ini apa nih? Trailing stop kan TS ya kan? Stop loss SL ya kan. Kalau ST apa? Ya ini saya anggap stop loss lah, biasanya kan formatifnya seperti itu ya, TP1 TP2 stop loss gitu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Yef, dan terima kasih doanya ya. Lain kali mungkin dilengkapi lah, ini kan bukan SMS yang bayar per kata ya kan. Anda juga di sini juga bebas menulis apapun ya. Oke, untuk ULTJ ya, untuk trading saat ini sudah disupport, tetapi kita perlu tahu bahwa sebuah saham itu ketika dia disupport belum tentu dia langsung bisa rebound ataupun naik dan kita bisa manfaatkan untuk swingnya. Bisa aja dia lanjut turun ya, gitu ke support selanjutnya gitu. Nah, kita lihat di sini kan masih dalam proses pengujian. Saran saya tunggu ya. Tunggu, jika dia kuat bertahan dan ditandai dengan rebound di atas 14.25 atau 14.30 lah biar aman, Anda bisa ikuti untuk swing trade dengan TP di 1000. Sebentar ya, kita pergunakan tools yang kita miliki, biasanya 0,3 ya di 16.00, satu titik di bawah yang seharusnya. Dan TP kedua kita ambil agak tinggi karena ini konsolidasi, bisa aja dia ke 0,7, tetapi yang paling memungkinkan di 17.90 itu TP kedua. Stop loss Anda bisa ambil di 13.50. Nah, jika itu terjadi, itu plan A nya. Plan B nya, jika breakdown tidak terjadi breakout ke atas tapi malah breakdown, Anda bisa tunggu lagi di harga yang lebih rendah lagi di 1.200. Nah, support selanjutnya tunggu aja, nanti ditanyakan lagi kalau dia memang ternyata breakdown ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di Stock malam ini. Sudah saya coba bahas semua yang ditanyakan. Mungkin ada beberapa saham yang seperti BMR ini sudah saya pernah bahas. Saya mohon untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait investasi menonton dulu pembahasan sebelum-sebelumnya supaya tidak ada pengulangan-pengulangan. Nanti dikiranya kita yang ngujuk-ngujui atau memprovokasi untuk orang berinvestasi atau mengujuk-ngujui, misalkan BMR masih bisa turun lagi terus orang nggak mau beli gitu ya. Jangan gitu ya. Kita sudah pernah bahas dan belum ada perubahan, jadi Anda bisa cek di sana. Untuk trading Anda bisa bertanyakan, mungkin ada perubahan ya Anda bertanya gitu ya, karena itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, pertanyaan sifatnya jangka panjang, Anda bisa cek pembahasan di F-Talk sebelum-sebelumnya. Apabila memang belum ada update atau misalkan sudah lama tidak dibahas, boleh ditanyakan. Atau misalkan seperti tadi BRI ada laporan keuangan keluar baru, Anda bisa tanyakan bagaimana Pak pandangan Bapak terkait kondisi seperti ini, bagaimana update terakhir BRI, fundamentalnya bagaimana dan sebagainya, itu boleh gitu. Karena pertanyaan investasi ini kan pertanyaan jangka panjang ya, tentunya ini tidaklah berubah dalam jangka pendek juga gitu ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan saling mengerti di sini ya. Jadi pertanyaan yang sebaik mungkin kita coba jawab sebaik mungkin yang saya bisa jawab. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di F-Talk ini. Buat trading plan, buat investing plan, analisa fundamental secara mendalam sebelum berinvestasi. Selamat malam dan selamat beristirahat.